Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira Frame, semoga semua baik-baik aja ya, semua sehat. Oke, setelah sekian lama kita punya narasumber nih di Inspira Frame itu bapak-bapak semua. Jadi saya tuh selalu cantik sendiri gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan menghadirkan narasumber istimewa dari Salatiga gitu ya. Langsung fresh dari Salatiga, langsung ke sini. Masih bau mobil, masih bau bensin. Nah, di sini ada Mbak Davina. Tepuk tangan Mbak Davina. Oke, selamat datang Mbak Davina. Nah, Mbak Davina ini udah teman lama, teman yang sering main ke kos zaman dulu. Zaman dulu kita sering diskusi gitu ya. 2008. Oh ya kawan. Rumah tidur siang. Iya, rumah tidur siang gitu. Nah, kita sering pengen ngobrol nih banyak tentang ya kita kan hampir mirip-mirip ya nasibnya. Nah ini nanti kita bareng-bareng kita sharing-sharing dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya ibu-ibu muda nih yang sekarang lagi galau kayaknya. Oke, mulai dari Mbak Davina ke ini. Mungkin tema kita kali ini tuh lebih ke ngobrol-ngobrol aja ya tentang bagaimanakah seorang wanita itu harus punya pendidikan tinggi. Nah, kira-kira kalau untuk Mbak Davina sendiri, pendidikan itu kenapa sih kok penting gitu? Benar ya. Kalau dikasih judul tuh kayak jadi berat gitu. Tapi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu menurut saya sih semua harus punya pendidikan ya. Kan dengan pendidikan itu kita selain punya wawasan, kita juga punya pengetahuan, dan yang paling penting itu kan katanya selain ilmu itu kan kita juga belajar adab gitu. Di dalam sekolah kita nggak belajar secara teori, tapi kan dalam interaksi sehari-hari di tempat-tempat kita temukan kan pasti ada belajar adab juga kayak gitu. Nah, kalau perempuan nih khususnya gimana ya menjelaskannya ya? Fitrahnya kan kita tuh perempuan itu pasti pada suatu hari kan juga akan berkeluarga. Betul. Jadi istri, kemudian jadi ibu. Nah, memang bukan tugas utama perempuan, tapi perempuan itu kan yang punya porsi waktu lebih banyak biasanya berinteraksi dengan anak-anaknya. Iya. Dan secara naluri, secara fitrah itu memang mendidik anak itu lebih dengan pendekatan yang lebih soft gitu ya. Nah, cuman kan dibandingkan dengan yang mungkin bapak-bapaknya. Iya. Karena terus bapak aja nggak lucu bagian anak. dalam sehari-hari kita mendampingi anak-anak itu kan kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak punya wawasan tuh kan kita juga nggak bisa nggak bisa maksimal gitu. Kita melihara kucing sama melihara anak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya kita gitu. Hari ini apa bedanya membuat mendidik anak sama kucing, pendidikan itu kan selain untuk self esteem kita sendiri, maksudnya kan dengan kita berilmu kan otomatis kita jadi tahu banyak hal gitu kan. Nah, katanya kan kalau kita makin tahu kan kita semakin merunduk lah ya. Dan kita kalau ngomong juga nggak akan asal bunyi, nggak akan karena kita udah tahu gitu loh. Nah, termasuk dalam mendidik anak juga kayak gitu, karena kita udah tahu nih kita ngapain buat anak kita tuh nggak asal kasih makan, nggak asal ngasih macam-macam, yang penting anaknya kenyang, anaknya tidur gitu kan. Jadi kalau kita udah tahu hari ini kita mau ngapain nih sama anak gitu kan, kita udah punya ilmu dulu nih. Nah, dalam garis besar kita udah punya tujuan nih, nanti kita tuh kalau berkeluarga mau mendidik anak tuh dari sekian banyak pengalaman, dari sekian banyak ilmu kita dapat, kita udah bisa punya plan gitu loh. Kayak life plan dan family plan atau segala macam kayak gitu. Jadi kan nggak yang hidup tuh terlalu mengalir banget gitu kan. Seanane gitu ya. Kebanyakan itu malah menakutkan. Itu kayak istilahnya garis besarnya lah ya, manfaat garis besarnya. Kalau untuk hal-hal yang lebih spesifik mungkin tergantung orangnya juga sih. Kayak misalkan dia belajar apa kan akan pasti pengaruh juga kehidupan masing-masing kayak gitu. Jadi pendidikan tuh penting karena itu tadi kalau dalam mendidik anak berbeda kita melihara kucing sama punya anak kan. Kalau kita nggak punya ilmu, benar-benar terus sama kayak kita orang misalkan manusia aja ya, orang yang hidup di kota ini dengan kota yang lain pasti akan beda karena kan beda, terpapar dengan hal macam-macam juga beda. Nah, dengan kita berpendidikan tinggi itu kita ketemu dengan berbagai macam orang gitu kan. Dan itu juga pasti akan mengaruh ke kehidupan kita gitu. Lebih bahasa Jawa ini prigel gitu ya kalau ketemu orang gitu atau gimana? Kan itu kembali ke perbedaan orangnya. Tapi paling nggak itu dengan interaksi kita jadi bisa tahu ada orang lain tuh punya pengalaman hidup seperti ini loh. Ada orang lain tuh punya ilmu seperti ini loh. Kita jadi bisa menyerap itu. Kita masukkan ke diri kita seperti apa. Kira-kira yang aplikatif buat kita yang mana kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah ketemu orang sama sekali,
ya udah kita hidup aja gitu kan, nggak ada apa-apanya hidup kita, cuma gitu aja gitu loh. Oke. Kalau aku malah juga mikirnya role model juga nggak sih? Kalau kita misal sampai tua gini itu masih nyari ilmu gitu, anak tuh lihatnya juga gitu nggak sih? Ya, jadi istilahnya yang paling penting tuh bukan titel pendidikannya, tapi semangat untuk mencari ilmunya gitu. Pendidikan itu sebenarnya menurut saya tuh lebih ke semangat belajarnya itu. Jadi bukan sekedar kita itu belajar di sebuah ruangan, nanti dapat ikut ujian, dapat titel tuh sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi gimana kita itu punya semangat untuk selalu belajar, ingin tahunya tinggi gitu-gitu ya. Itu paling penting karena kalau kita cuma tahu teori, tahu buku buat apa juga kan? Kita nggak bisa menginteraliskan ke diri kita seperti apa, kita ngambil hikmah-hikmahnya karena apapun yang kita pelajari, apapun yang kita baca itu pasti akan berpengaruh ke kita kayak gitu. Tapi kalau soal pendidikan berarti kan udah sampai S1 di UGM, di jurusan paling keren gitu. Terus S2-nya ke London, sampai ke London loh, kayak gitu kan. Nah terus gimana? Sekarang London tapi di rumah kayak gitu kan ya. Itu mesti pasti banyak kontroversi di sana gitu kan. Tapi kalau dirimu sendiri gitu, dari awal tuh udah ketika aku punya anak, aku pengen fokus gitu di rumah atau gimana? Pada saat itu tuh udah terpikirkan belum saat berangkat ke London itu loh? Sebenarnya gini ceritanya. Dulu tuh dari kecil, saya tuh memang punya cita-cita keliling dunia. Emang udah kesampaian kok? Ya, masih memang ya kalau Allah yang ngasih rezeki, bukan Allah yang ngasih rahmat, mungkin kita juga nggak bisa punya itu. Jadi dari kecil itu kebetulan ya mungkin karena orang tua saya tuh selalu ngasih saya buku dari kecil, saya berdekatan dengan buku. Kayak mau di Auyunda gitu ya. Mungkin ya, iya kan itu agak selalu buku ya. Cuman mungkin orang tua saya versi yang lebih agak religius sedikit gitu. Oh iya. Jadi agak-agak gitulah, dari kecil itu saya termotivasi untuk selalu pengen mencoba hal baru, selalu pengen mencari ilmu yang baru tuh kita belajar apa sih gitu, apa yang bisa kita pelajari dari itu. Dari istilah kasarnya itu kamu tuh ngapa-ngapain tuh harus tahu kamu tuh mau apa gitu, nggak cuma sekedar melakukan itu. Jadi kayak menemukan semangat, jadi kepengen tahu banyak hal kayak gitu. Cuman ya karena memang saya punya kelemahan dari kecil, saya tuh nggak terlalu pintar hal-hal berbau seni, nggak bisa menggambar, nggak bisa. Bodoh nih gue. Jadi istilahnya saya nggak punya keterampilan skill yang praktikal, tapi paling nggak tuh seenggaknya saya bisa mikir gitu ya. Dari situlah saya melihat ternyata saya sukanya ini nih, saya punya ini nih, jadi saya menekuni hal-hal yang saya sukain itu. Terus dari kecil tuh pengen banget pergi ke Jepang gara-gara Doraemon sebenarnya. Pergi ke Jepang gara-gara Doraemon. Tapi belum pernah keturutan kalau ke Jepang. Aku pengen ke Korea, kuro-kuron dulu Choi Siwon. Tapi belum keturutan karena dulu waktu itu kan dibeliin buku itu loh, apa? Doraemon, dinosaurus, Doraemon keliling dunia itu loh, apa? Ukuran 2 sih. Karena inget banget dulu sejak berarti ngaruh banget ya apa yang diberikan orang tua ketika kecil tuh bisa masuk ke alam bawah sadar anak-anak sebenarnya ya. Jadi dari mungkin kalau bahasa sekarang itu memberikan stimulasi di rumah ya. Nah ibu saya tuh udah melakukan itu dari saya waktu kecil, karena kebetulan saya itu kan lahirnya kekurangan lah. Misalnya kekurangan biaya gimana maksudnya? Ya, kekurangan lemak atau enggak, jadi kan waktu itu kata ibu sih, saya kan lahirnya prematur. Oh gitu. Istilahnya cara tumbuh kembang itu nggak seperti anak-anak normal. Jadi butuh banyak perhatian dan kasih sayang dan perawatan macam-macam lah kayak gitu. Mahal lah bayi mahal. Ya. Nah, makanya saya waktu kecil itu nggak bisa yang namanya menulis, menggambar apa itu, sampai SD saya nggak bisa nulis. Saya luar biasa. Kelas berapa ya baru bisa nulis? Kelas 2 kayaknya. Padahal SMP terus langsung ini. Ya, jadi di situ ibu saya yang mencoba. Cuma 2 tahun tuh namanya apa? Akselerasi loh. Allah Akbar. Pokoknya ibu saya tuh dari kecil saya diajak mainan yang kotor-kotor, diajak masak-masakan. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Namanya kalau bahasa sekarang kan stimulasi sehari-hari itu lah ya. Nah, jadi ibu saya tuh kepengennya tuh walaupun saya secara fisik lemah, tapi otak saya nggak boleh lemah gitu. Luar biasa. Pokoknya kayak gitulah. Nah, terus berarti telur nggak mungkin dibagi 4 ya, kayak di rumahku. Stimulasi. Nah, dulu saya nggak semua makanan bisa makan dia. Oh gitu. Banyak alerginya lah kayak gitu. Sekarang sih alhamdulillah mahal banget ya. Susunnya ya mahal. Iya, mahal zaman dulu nggak kayak sekarang. Oh iya. Ilmunya juga beda kan. Oh iya benar. Jadi terus saya sering mau diajak ke toko buku. Setiap hari Ahad deh, setiap ayah saya libur tuh pasti ke toko buku.
Luar biasa. Jadi zaman dulu kan Davina Ayunda. ya gitulah. Jadi tuh jadi kan motivasi apa gitu. Jadi kalau di lain orang, kamu suka baca novel nggak? Enggak sih, aku sukanya baca ensiklopedia. Luar biasa, ensiklopedia. Karena dulu seringnya dikasihnya baca itu. Ada. Jadi kayak orang tuh kayak bingung loh, kamu nggak suka baca majalah? Aku masih kuncup ya, pinjam di perpus SD. Aku suka baca majalah. Serius? Cuman aku sukanya bacanya kayak itu loh, apa? Anida. Liputan. Oh. Tutorialnya. Pantesan terus diambilnya HI ya. Soalnya udah terbiasa di apa namanya? Iya, kalau yang lain kan mungkin suka baca cerpennya. Aku ya baca, tapi nggak yang terlalu impress gitu loh. Aku membaca itu sebagai sebuah bacaan, tapi bukan sesuatu yang wah aku senang banget kayak gitu, enggak. Tapi itu berarti ngaruh banget ya sebenarnya. Bisa jadi kan cara mengasuhmu. Nah itu tuh kayak lihat role model ibumu juga sebenarnya. Iya, sedikit banyak sih terinspirasi lah ya. Karena kan setiap dari kita tuh kan pasti udah masuk ke alam bawah sadar kan. Iya. Itu pasti akan berjalan secara otomatis ketika kita melakukan itu. Soalnya aku inget banget ya waktu itu tuh kan aku tuh dari desa gitu ya, SD desa. Terus masuk ke SMP-nya SMP favorit. Itu satu desa tuh nggak ada yang berani. Dan itu yang cuma berani daftar di situ cuma aku. Gitu loh. Jadi cuma 1 atau 2 orang gitu aja yang di SMP sana gitu kan. Dan itu ternyata ketika tak tanya pada zaman ibuku tuh juga gitu. Ibuku tuh satu-satunya perempuan yang juga berani di SMP itu dan bisa merantau ke Madiun Kota gitu loh. Kayak gitu. Jadi ternyata berarti sebenarnya kita tuh sudah mungkin ala bawah sadar kita tuh juga udah kayak kemasukan gaya-gaya parentingnya ibu gitu loh. Iya, sebenarnya kan masuk ya pengasuhan dari keluarga itu, value keluarga itu kan pasti akan masuk ke kita. Cuman prakteknya seperti apa itu kan tergantung setelah kita dewasa itu kita mengalami apa, dan waktu masa kecil itu apakah masuk ke kita tuh secara menyenangkan atau enggak gitu loh. Oh bener sih. Karena kan ada orang-orang yang mungkin merasa nggak puas dengan orang tuanya, akhirnya kan jadinya ketika mengasuh anaknya pun jadinya banyak tantangannya gitu loh istilahnya. Jadi kan ya itu kembali ke masing-masing kayak gitu. Cuman memang hal-hal yang baik pasti akan masuk. Jadi kan kalau orang bilang ada inner child itu nggak semua inner child itu buruk, karena ada benar. Kalaupun buruk pun kalau memang dikelola inner child-nya jadi bagus juga gitu kan. Oke. Terus habis ini mau S3 lagi nggak nih? Apakah ada yang bisa mensponsori ibu rumah tangga? Bisa aja, nanti kan beasiswa ibu rumah tangga gitu kita kan bisa daftar. Iya kan? Saya tahu loh, gitu kan ya. Kepala tua kayaknya kalau S3 4 tahun loh. Tapi diamini aja, nggak apa. Siapa tahu UT kan ya nggak apa-apa tuh sambil nanti ngulap gitu kan kita. Ada doktoral atau S2. Kita ke pendidikan gitu kan ya. Mana kan? Yuk psikologi UT gitu kan. Sambil ngulap sambil kuliah gitu kan. Iya, sekarang dia tahu kuliah online juga sambil masak kan. Iya kan? Bener. Sampai sekarang masih kuliah online berarti? Masih ikut webinar gitu sih Mas. Webinar buat parenting gitu. Aku merasa hobiku tuh belajar. Oh iya, kalau di talent mapping tadi tuh memang ada yang namanya orang tuh pengennya belajar terus. Nah aku enggak sih. Aku nggak bisa yang lain soalnya aku tuh ngobrol. Ini nih bener-bener aku gak dibayar mau. Makanya karena ngobrol dari pagi nih nggak apa-apa. Ya, saya semakin kecas ya orang ya. Iya, sampai malam nanti kita ngobrol ya. Oke, mungkin gitu dulu. Itulah pentingnya. Oke, mungkin pesan buat teman-teman di rumah, para wanita gitu ya, para wanita muda terutama, dan juga para laki-laki, para bapak-bapak yang sekarang punya mama-mama muda di rumah. Ini ada pesan dari Mbak Davina soal pentingnya pendidikan bagi para perempuan. Iya. Bisa? Oh, ya salah ya. Karena kan perempuan itu fitrahnya kan memang akan lebih banyak interaksi dengan anak ya. Jadi kalau ibu-ibu itu nggak punya pendidikan, ya sayang nanti anaknya juga jadi kurang terdidik ya. Bukan berarti anaknya nggak punya pendidikan, tapi mungkin akan beda dengan orang-orang yang ibu-ibu yang punya pendidikan lebih tinggi kayak gitu. Jadi bapak nggak perlu insecure, justru malah harusnya berbangga gitu kan, seneng karena kalau ibunya pintar anaknya juga jadi pintar gitu kan. Iya sih, ada yang insecure bapak-bapak takut ketinggalan karena mungkin ya namanya value masyarakat kan masih banyak yang kayak gitu ya, istilahnya laki-laki itu harus lebih dari perempuan segalanya kayak gitu kan. Ya memang laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan, cuman kan perempuan dalam menjalankan tugas-tugas fungsinya itu kan juga butuh ilmu kan, butuh pengalaman yang banyak gitu loh. Jadi kalau dia perempuan sendiri itu minder, nggak percaya diri, ya gimana mau ngasuh anaknya? Ini anaknya juga jadi kayak gitu kan? Oh iya, iya nggak? Kayak ini ya bola salju gitu ya. Jadi ketika ibunya itu bisa
berbangga dengan dirinya sendiri, merasa punya Bahagia. cukup, ya kan? Karena saya pernah istilahnya itu tuh apa ya, live IG kalau salah bareng psikolog. Salah satu cara membuat seorang ibu tuh bahagia adalah dengan punya ilmu gitu. Jadi kalau kita punya ilmu, kita tidak tahu mau ngapa-ngapain tuh, kita udah punya guideline istilahnya, kita udah punya inspirasi dari mana gitu. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu juga yang merasa, kok aku gini-gini aja sih, kok aku galau sih, coba deh sesuatu yang baru, belajar apapun itu, bisa yang hal-hal yang simple atau hal-hal yang mungkin lebih besar lagi kayak parenting atau apa gitu kan, yang lebih besar lagi itu juga pasti akan pengaruh ke kita kayak gitu. Oke, dan kalau ibunya bahagia, semua juga bahagia. Iya, sesimpel kita belajar masak aja itu kan juga butuh ilmu kan. Iya. Gimana sih cara balik Dari yang 3 jam sekarang 1 jam ya kalau masak ya. Nggak nyampe, sekarang nggak nyampe loh. Gara-gara belajar juga gitu. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita sambung lagi di tema selanjutnya. Nah, teman-teman, habis ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya yang nggak akan kalah seru gitu ya. Karena memang kita dasarnya tenang ngobrol sampai berjam-jam. Jadi sebenarnya kalau nggak di podcastin ya ngobrol aja. Oke, terima kasih teman-teman Inspira Frame. Terima kasih untuk sudah diperhatikan kita, udah di subscribe juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.